Nah, dari proses taruhlah dari proses kemarin kita eh, memiliki proyek namanya misalnya ya guru berdedikasi itu anggap saja aku sudah mengunggah sekitar 16 data di sini dan kemudian ada 52 kode. Nah, 52 kode di sini ada banyak sekali ya. 52 itu kalau kemarin kita lihat ada eh, sekedar mengingatkan aja ya transkrip wawancara dengan Pak Mualim yang bertugas di Kalimantan Tengah. Nah, kita melihat kode-kodenya ini yang berasal yang kita codingkan, yang kita sematkan ke berbagai segmen data di sini. Kemudian kita juga melihat uh, coding dalam bentuk foto. Nanti yang teman-teman yang pakai foto akan mengcoding seperti ini. Jadi bagian-bagian foto mana yang akan kita kasih areanya, kita kasih tanda, kemudian kita kasih kode. Kemudian di rekaman ya, aku pikir nggak ada yang audio ya, yang audio sama seperti ini. Kalau yang teman-teman barangkali belum lihat itu adalah data data video seperti ini nanti di download videonya atau diunggah di sini nanti kemudian dianalisis persis sama seperti kita menganalisis audio ya, cuman di sini kan ada bergambar ya. Nah, codingnya seperti ini. Jadi kalau kita putar, area-area mana yang itu menurut kita penting, kita klik, drag, drop gitu ya. Sorry, klik, kemudian kita tandai sehingga misalnya dari sini kan berarti yang penting di sini nih terkode dengan pembelajaran. Jadi nanti Kak Efran sama Kak siapa tadi video ya, Sultan itu akan mengcoding berdasarkan area-area atau segmen-segmen di dalam video ini. Seperti itu ya. Intinya silahkan nanti dilakukan coding awal ini. Aku tutup dulu. Langkah selanjutnya kalau kita sudah memiliki sistem kode sudah selesai ya, ini jangan langsung dieksekusi karena ini barangkali masih, apalagi nanti yang berbasis AI itu akan babak belur ininya penampakannya gitu ya. Jadi jangan langsung dieksekusi. Perlu kita review benar-benar kalau yang berbasis AI. Yang nggak berbasis AI, yang berbasis manusia kayak kita aja itu masih perlu direview dengan hati-hati. Nah, ini kalau berbasis AI apalagi. Dari 52 kode ini perlu kita review apakah mereview segmen data ya, apakah perlu kita mengganti kode, menggabungkan beberapa kode, membagi dan seterusnya. Nah, ini caranya teman-teman. Caranya adalah di codes ini namanya segini ini adalah managers. Nah, ini adalah berarti codes manager. Manager untuk atau mengelola kode ya, code managers. Kemudian ini ada memo managers untuk mengelola memo dan seterusnya. Kita akan bekerja di level kode ya atau di area kode di sini. Ini kalau kita klik maka akan muncul seperti ini daftar kode kita. Nah, ini kalau kita klik misalnya atau kita biasanya akan mencurigai dulu yang groundedness-nya tinggi nih. Ini kita lihat groundedness. Tahu nggak maksudnya groundedness di sini? Ya, groundedness ini adalah uh, segmen data yang dikode oleh kode ini. Segmen data yang dikoding oleh kode ini ya, tepatnya begitu. Nah, kalau menurutku kita perlu mencurigai kode yang terlalu gemuk dulu. Karena kalau terlalu gemuk bisa jadi dia itu terlalu generik sifatnya.
kita seneng sih dengan kode yang memiliki groundedness tinggi. Tetapi kalau dia sifatnya outlier ya, banyak sekali yang dikode padahal yang lain itu dikit, nah itu perlu kita curigai. Ya. Nah, ini kalau kita melihat tuh yang tinggi itu berapa? Ini sebenarnya sih masih rata ya, ada 11, 14, ada 13 ya, ada ya masih masih oke lah sebenarnya, tapi taruhlah ini kita ingin tahu yang tinggi. Nah, kalau kita ingin tahu ya sebenarnya ini kan diurutkan berdasarkan alfabet di sini ya. Kita bisa melakukan peninjauan atau review dengan mengurutkan groundedness ini. Nah, ini kita klik aja nih di sini nih. Ini kita klik, maka ini akan diurutkan berdasarkan groundedness paling rendah. Ya, ini cuma satu nih, pulau cuma satu, prestasi non akademik cuma satu. Nah, kalau kita turun ke bawah nih, ini paling tinggi adalah tantangan non alam. Kita juga bisa klik ini sih. Klik sekali lagi, maka akan diurutkan dari groundedness paling tinggi. Nah, berarti tantangan non alam ini tinggi nih, bertahan tinggi. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah yang besar-besar ini perlu kita review. Apakah ini memang terlalu besar gitu, dalam arti terlalu gemuk, sehingga sifat kode ini adalah mengcoding segmen-segmen data yang terlalu umum, polanya terlalu umum, jadi tidak spesifik. Nah, ini perlu kita review. Misalnya ya, kita lihat di tantangan non alam ini oke nggak? Nah, ini caranya adalah ini tinggal kita klik 2 kali, maka kita akan dibukakan oleh Atlas AI semua potongan data. Ada berapa ini? Kita tutup dulu ya. Ada 14 potongan data, 14 segmen data yang itu decoding dengan kode tantangan non alam. Nah, ini kita klik 2 kali, ada 14 ya. Ini ada 14 segmen data nih. 1 sampai 14 di sini. Nah, ini dibaca. Kita harus mereview, membaca satu-satu ya. Apakah ini memang segmen-segmen data ini memang oke gitu ya, memang bagus, memang solid dikode dengan tantangan non alam. Nah, kalau nggak ada ya nanti kita pertimbangkan akan seperti apa. Kalau teman-teman menginginkan melihat ke data mentahnya, ini ada tanda panah ini, tinggal diklik aja. Maka akan dibawa ke data mentahnya. Kita lihat ya. Ini data mentahnya dibukakan ini. Punyanya Bu Martia di sini. Mengapa kita memerlukan melihat data mentahnya? Karena kita ingin melihat konteksnya. Konteks di mana segmen data ini kita kode. Artinya, atau dengan kata lain, Bu Martia ini sebelumnya ngomong apa, sama sesudahnya ngomong apa, atau pewawancara bertanya apa. Ya, itu penting untuk kita melihat apakah apa namanya satu segmen data ini konteksnya seperti apa. Anyway, kita tidak ke sana, tapi kita akan mereview itu. Taruhlah tantangan alam itu oke, nggak perlu kita utak-atik. Kemudian kita melihat bertahan ini ya, bertahan ini kita klik 2 kali, ada 13 segmen data, kita baca satu-satu. Setelah kita baca, ternyata ini tidak lagi pas gitu loh, tidak lagi cocok kalau itu dikode dengan bertahan ya, atau tidak lagi akurat lah bahasanya. Walaupun itu tidak bisa dipakai ya, tapi kalau bahasanya orang memanah itu akurat atau tidak gitu ya, apakah kode ini akurat atau tidak, nah, seperti itu. Nah, kita merasa ini tidak akurat dan kita boleh di sini mulai bergerak secara deduktif. Ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang kode induktif dan deduktif. Nah, bertahan ini kan sifatnya induktif. Ya enggak, sifatnya mengakar pada data bertahan. Tapi mulai pada dalam merapi-rapikan sistem kode ini kita boleh bergerak deduktif. Ya, bertahan akan kita ganti apa dalam bahasa teorinya?
Misalnya retensi. Nah, ini caranya mengganti adalah ini klik kanan di sini, kemudian ada rename, kita rename, dan kemudian dari bertahan kita ganti menjadi retensi misalnya ya. Kita klik rename, maka di sini akan berganti retensi. Jadi caranya yang pertama adalah mereview tiap kode ini. Nanti keputusan kita adalah apakah mengganti nama kode atau tidak, atau memisah kode yang gemuk atau menggabungkan beberapa kode yang kurus. Nah, kita baca sekarang akses ya. Akses kita klik 2 kali. Nah, setelah kita baca, ternyata ada akses laut, akses darat, dan lain sebagainya ya. Nah, ini mungkin kita, atau jalur laut, jalur darat gitu ya, untuk akses gitu. Setelah kita baca begitu, maka kita memutuskan untuk apa namanya, memecah gitu ya, memecah kode ini menjadi beberapa. Nah, caranya bagaimana untuk memecah kode? Ini cara paling gampang sih sebenarnya klik kanan ya, klik kanan kemudian split code. Ya, split code itu untuk memecah. Nah, split code itu bisa kita split atau dianalisis ini ya kali ya. Oh, enggak. Oh iya di tools ya. Mereka baru ini di tools itu ada split code, ada split into subcode. Berarti kita kalau kita nyeplit menjadi kode yang setara, misalnya menjadi 3 kode independen atau menjadi anaknya akses. Nah, itu keputusan kita nanti. Kalau anaknya dia hanya akan jadi anak dan tidak setara statusnya dengan yang lain gitu ya, dengan kode-kode yang ada di sini. Nah, tapi caranya sih sama sih. Kalau kita klik split code, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tambahkan add codes, codesnya apa saja, ya. Nanti akan muncul di sini, ya. Dan ketika di splitnya nanti akan menjadi, misalnya kita bagi menjadi 3 kode, tiga ini kita bagi menjadi 3 kode, maka akan menjadi 3 kode independen. Independen itu ya mereka jadi bapak kode gitu, bukan jadi anak kode atau ibu kode. Sama dengan yang lain di sini. Taruhlah kita sekarang ingin menyepelit akses ini menjadi 3 subkode ya. Menjadi 3 subkode artinya menjadi anak kodenya akses. Nah, ini caranya sama tadi, kita klik kanan atau kita klik tools di sini, split into subcodes. Nah, kemudian add codes. Nah, ini nanti menjadi create subcodes ya, bukan kode. Tadi kalau yang pertama subcodes. Misalnya di sini akan kita bagi menjadi 3 jalur laut, jalur jalur darat, dan jalur sungai. Ya, kita klik create, maka di sini akan ada subcode jalur laut, jalur darat, jalur sungai begitu. Nah, caranya membuat subcode bagaimana? Caranya adalah ini ada quotation ini. Ini kita klik, ini akan datanya ada di sini nih. Ini kita baca. Nah, ketika kita baca, kalau kita lihat gambar di sini ada orang menaiki motor dengan cuaca yang mungkin kurang bagus. Ini adalah kondisi daerah saya bertugas. Oke, berarti ini adalah naik motor ya, jalur darat. Nah, ini kita centang jalur darat. Ini undecided masih ada di sini. Ini kita klik jalur darat, maka centangnya akan berubah. Gitu. Nah, setelah berarti nanti segmen data ini akan tetap dikode dengan akses, tetapi dengan subcode jalur darat. Gitu. Nah, yang kedua kita lihat nih di sini. Ada juga sebenarnya lewat laut menggunakan katinting. Nah, ini berarti jalur laut. Kita baca semuanya ya, jangan sepotong-sepotong semuanya. Kita klik jalur laut gitu.
Nah, ini kita baca, oh ternyata ini jalur sungai, ini aku asal ya, biar cepet aja. Oh, ini jalur laut. Nah, dia ngomong jalur darat dan laut sekaligus, misalnya begitu ya. Nah, ini jalur darat, mungkin ada yang tidak dimasukkan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat kode akses nanti akan memiliki 3 anak, jalur laut, jalur darat, dan jalur sungai. Mana-mana yang masuk ada di sini ya, segmen data yang masuk ada di sini. Nah, ketika sudah selesai, kemudian kita klik split code di sini. Nah, kita klik split code, akses yang ini sekarang yang awalnya dia itu independent code, tidak punya anak, sekarang punya anak 3, ya 4, yang satu tidak ditentukan, gitu ya. Jalur laut, sungai, darat. Yang di sini undecided, undecided tidak diputuskan dia masuk kemana gitu. Ya, seperti itu cara kita membagi. Tetapi ini cara membagi berdasarkan subcode. Bagaimana kalau membagi independen? Nah, kalau independen misalnya filosofi ini akan kita bagi ya. Ini kita klik sorry, bukan di sini kita klik kanan, kemudian split code ya, bukan split subcode tapi split code. Di sini add codes, kemudian filosofi A, filosofi filosofi B gitu ya. Kita klik create, maka akan ada filosofi A dan filosofi B. Nah, ini kita masukkan aja, kita baca, kita masukkan ya, jangan lupa bisa 2 juga begitu ya. Nah, di sini habis tidak ada, nanti Atlas dia akan tanya filosofi itu karena nggak ada anaknya sekarang, nggak ada segmen datanya, sorry ya, nggak ada segmen datanya akan dihapus atau tidak gitu. Nah, ini kalau sudah masuk semua di sini, kita klik split code, maka filosofi tadi, filosofi mana? Nih, filosofi A dan filosofi B kita urutkan ya. Filosofi A dan filosofi B, oh ini filosofi masih ada ya. Ini sekarang filosofi yang tadi 1, sekarang menjadi 3, filosofi, filosofi A, filosofi B. Seperti itu ya. Jadi ini caranya kita men-split code. Kalau kita lihat groundedness-nya kita urutkan lagi. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau by alfabetik sifatnya ini kita klik aja dari A sampai Z atau dari Z sampai A. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita ingin melihat karena secara alfabet filosofi A, filosofi B begitu. Jadi ini disebut dengan filosofi yang tadinya kode independen akan dipisah menjadi 3 kode independen. Tapi kalau yang akses tadi adalah kalau yang akses tadi menjadi akses mana akses ya? Akses tadi tidak menjadi 3 kode independen atau 4 kode independen, tapi menjadi 4 anak kode di bawah akses begitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Saya Selain izin kita, Kak, oh ya silakan Kak Efran. eh, terkait untuk video Kak, kalau video apakah dalam Nah, bagaimana cara kita mengkategorisasikan di Atlas TI? Ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah mengelompokkan kategori menjadi satu tempat, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah tahu nih, ada filosofi, filosofi A, filosofi B. Ini kemungkinan bisa jadi satu kategori, begitu ya. Ini ada iklim kerja positif dan iklim kerja negatif. Ini bisa menjadi kategori gitu, ya.
Ada apalagi yang bisa masuk kategori dengan iklim kerja. Misalnya kerja ekstra. Misalnya apa di sini. Jadi memang harus kita review ini. Mana-mana dari 51 ini yang kira-kira bisa menjadi satu kategori. Taruhlah filosofi jadi satu kategori ya. Ini caranya adalah, sebentar. Bateraiku minta cas. Adek, jangan main deh, jatuh nanti. Oke. Taruhlah filosofi kita sudah menemukan. Oke, kita memutuskan filosofi ini satu kategori. Nah, ini kita bisa kasih warna supaya kita tahu ini satu kategori dalam sistem kode kita. Ini kita klik kanan, kemudian change color di sini, kita kasih warna merah lah ya. Hati-hati dalam memberi warna ya. Kenapa harus hati-hati? Kenapa guys? Harus hati-hati memberi warna kode. Karena di tahun 2024 itu sensitif ya. Satu warna itu bisa dianggap secara politik berpihak. Condong politis ya. Condong ke situ. Biar nggak ngantuk. Saya pikir apa pengaruhnya itu tadi Kak? Serius sudah dengarnya. Warna ungu, Prof. Oke, iklim kerja kita kasih warna ungu. Kayaknya nggak ada partai yang punya warna ungu ya. Itu warna janda, Prof. Purple ya, ini kita kasih warna purple. Change color di sini, kemudian purple ya. Nah, kita melihat di sini ada mana tadi kerja ekstra di sini ya. Kerja ekstra ini kita termasuk iklim kerja sebenarnya menurut kita masuk kategori di sini. Nah, ini supaya berdekatan apa caranya? Ya, kita rubah supaya berdekatan dengan iklim kerja. Nah, caranya adalah menuliskan iklim kerja di depan kerja ekstra supaya mereka berdekatan karena kan disusun secara alfabetik tuh. Jadi kita klik kanan, kemudian rename menjadi iklim kerja. Iklim kerja ya, kita klik rename. Nah, ini kita kasih warna ungu. Nah, berubah ungu ya, tapi ini belum berdekatan karena belum kita refresh. Caranya merefresh ini ditutup. Klik Project Explorer lagi. Kita buka. Nah, iklim kerja dengan kerja ekstra sudah berdekatan. Ini artinya satu kategori gitu, ya. Jadi kita dekat-dekatkan begitu. Sampai di sini bisa paham nggak maksudnya kita membuat kategorisasi kode di sini? Yakni di sini dari kode ini, kode 1 yang barangkali memiliki subcode gitu ya, atau tidak, itu kita tidak tahu, tidak perlu tahu. Di sini kita bisa melihat kategorisasi kategori 1 itu terdiri dari kode 1, kode 2, kode 1A, kode 1B, C, bahkan ada yang ada subcode-nya. Mungkin kategori yang sini tidak ada subcode-nya, semua kode independen seperti ini. Ini kalau lihat gambarannya di sini bisa dipahami nggak? Aku kasih yang lebih ini lagi deh. Setelah selesai kita menyelesaikan ini, setelah kita selesai melakukan di sini kita bisa melihat kodenya ada 44 ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Di sini kita melihat ada kode sistem kode kita yang tadi tidak berwarna menjadi warna-warni ini sekarang. Ya, di bawah retensi ada anaknya nih, dia berdiri sendiri ya sebagai kategori. Tapi kita bisa melihat
sebenarnya kita memiliki beberapa kategori nih, kategori dampak, kategori upaya guru, kategori retensi, kategori demografi, kategori iklim kerja. Yang satu warna ini kondisi nih, satu warna biru semua gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini sistem kode kita yang tadi, sistem kode kita yang tidak terkategorikan sekarang menjadi terkategorikan gitu ya. Ini adalah bentuk cara langkah kedua kita dalam mengembangkan tema. Jadi ketika kita sudah di sistem kode kita itu memiliki kategorisasi seperti ini dengan pewarnaan, misalnya kalau nggak dengan warna sih nggak apa-apa juga gitu ya. Itu kita sudah memiliki beberapa kategori gitu. Kategori juga bisa dilakukan melalui pengelompokan kode melalui kode grouping. Ya, di sini code group ya. Kita klik code group. Di sini saya sudah bikin ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa bikin misalnya mau diberi kode apa. Nah, caranya adalah kita bikin new group. Nah, akan diberi nama apa kodenya? Nah, sorry, kelompok kodenya. Atau aku tunjukkan yang di ini aja deh ya. Yang masih belum terkategorisasi. Ah, ini code grupnya masih kosong ya. Kita caranya dengan klik code, kemudian code groups di sini. Ya, jadi kalau aku ulang lagi, kalau kita uh, kalau kita klik ini otomatis akan dibawa ke code manager di sini. Nah, kalau ini kita yang tadi ya, kalau kita klik, misalnya kita klik 2, saya nggak di sini muncul. Nah, ini code group di sini. Tapi kalau kita klik 1, muncul nggak code groupnya? Oh, bisa muncul tetap ya. Nah, kita bisa memberi nama di sini, misalnya di sini code grupnya adalah apa? Retensi misalnya ya. Aku biasanya kasih huruf kapital supaya membedakan. Kita klik create, di sini muncul retensi. Berarti filosofi masuk ke retensi. Gitu. Misalnya kita bertahan masuk ke retensi ya, ini kita klik, drag, dan drop di sini. Gitu. Nah, kalau kita sudah punya ide, ini akan kita bagi menjadi beberapa code, code group gitu ya. Ini kita klik code group. Selain retensi apa? Misalnya tantangan ya, tantangan. Kemudian kita klik di sini juga bisa. Selain di sini kita bisa klik di sini, sorry. Kita klik di sini, kemudian new group. New group from selection ya. Misalnya pastikan anunya ada di sini. Nanti ini pasti masuk iklim kerja. Ini iklim kerja ya. Ini new group from selection, kemudian kita klik iklim kerja. Kita klik create. Nah, ini iklim kerja ini otomatis masuk di sini. Iklim kerja negatif, iklim kerja positif. Ya. Oh, ini iklim kerja sudah di sana ya. Sorry, ini salah masuk ini. Dan iklim kerja ada di sini. Ya, jadi kita bisa membuat beberapa kode manage, kode grup ya, kode grup di sini untuk mengelompokkan kode-kode ini. Nah, ini kode grup kita sekarang ada 3 yang terdiri dari iklim kerja, retensi, dan tantangan gitu. Iklim kerja itu terdiri dari ini, retensi ini, gitu ya, tantangan ini, gitu. Nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Nah, mewarnainya juga bisa di sini sih. Kalau sudah dalam satu kelompok enak ya, kita akan kita warnai. Tapi kalau kita ingin menyejak apa yang satu warna atau satu kode dalam satu tempat di sistem kode kita ya kita namanya kita rubah supaya saling berdekatan gitu. Caranya seperti itu. Sehingga kalau kita buka di sini ya.
Saya punya 11 kode grup di sini. Mulai dari 3T, dampak, kemudian demografi, sampai dan lain sebagainya. Di sini ada 11 code group. Kembali ke konsep tadi, 11 code group itu dia berarti masih berada uh, di sini ya. Di sini nih. Sorry, di sini. Dia belum menjadi kandidat tema. Nah, kalau pengembangan tema nanti kategori, sampai di sini. Untuk membuat kandidat tema, menghasilkan produk pengembangan tema, yakni kita menggabungkan beberapa kategori atau satu kategori atau lebih menjadi satu. Itu disebut dengan kandidat tema. Ya. Sebelum sampai sini, di sini sudah paham belum tadi konsep kategorisasi kode? Menyimak paham Kak. Prakteknya nanti mungkin yang Nah, ribut itu nanti. aku berkali-kali sampaikan, namanya analisis data itu separuhnya konsep, separuhnya skill. Jadi kalau skill itu memang nggak dipraktekkan ya nggak bisa. Makanya teman-teman harus praktek, gitu ya. Prakteknya dengan apa? Dengan data sendiri, dengan strategi dan pendekatan apa yang dipilih gitu, yang dipahami konsepnya mulai minggu depan gitu. Jadi nanti akan paham. Begitu ya, pasti akan bisa sih karena sebenarnya nanti sebenarnya gampang sih karena mungkin istilahnya nggak cukup familiar. Yang penting sudah paham sebelumnya tadi kan apa ini yang disebut kategorisasi kode. Tapi setelah melihatnya kan jadi paham ya. Yang disebut kategorisasi kode adalah seperti ini. Apakah itu dengan pewarnaan di dalam sistem kode? Kita lihat di sini ya. Nah, pewarnaan di sini kita sekarang bisa melihat beberapa secara diagram di sini. Nah, di sini kita bisa melihat seperti apa kategorisasi kode kita. Seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Mari kita buka bukan code manager, tapi code group. Nah, di sini ada code group. Ini ada 11 kode group. 11 kode group itu kalau satu kode atau lebih dan bisa kita kategorisasikan, maka dia adalah kandidat tema. Kita udah dekat dengan punya tema gitu. Paham nggak maksudnya? Caranya bagaimana? Caranya adalah ada beberapa cara sih, tapi kita bisa menggunakan di sini network, new network di sini ya. Kita bikin network, kita klik new network. Nah, nama networknya apa? Misalnya kandidat tema satu gitu ya, karena mungkin kita punya alternatif kandidat tema itu nggak harus satu, bisa jadi dua atau tiga. Ini kita klik. Ini adalah kita mengerjakan analisis mengkategorisasikan kategori. Jadi gitu. Mengkategorisasikan kategori yang merupakan kandidat tema. Oke, taruhlah kita punya dampak di sini ya. Ini kita tarik, kita drop. Nah, demografi tarik drop, 3T tarik drop. Semuanya kita masukkan di sini. Harapan, iklim kerja, jalur, kondisi, retensi, tantangan, upaya gitu. Nah, di sini teman-teman, ini akan kita kelompokkan seperti apa? Oke, menurut teman-teman. Mana yang bisa satu kelompok ini?
Kita bisa melihat kode-kode di bawahnya di sini, Kak. Yuk. Nah, kode-kode di bawahnya di sini nih, sehingga mana yang kira-kira bisa satu kelompok ya, perkiraan aja lah sekarang ya. Geografi sama demografi itu bisa Kak. Oke, geografi sama demografi satu kelompok. Ini Iya. katanya juga bisa satu kelompok Iya. daerah. Iya daerah. Oke, barangkali jalur juga bisa Jalur. Iya. Kondisi. kondisi satu satu Tantang kategori. tantangan Nah, ini tantangan. Ini ada iklim kerja, iklim ada kerja, harapan, ada yang membuat retensi, ada upaya, dan ada dampak. Ini kira-kira mungkin setelah kita utak-atik ternyata ada 3 kandidat tema gitu ya, kira-kira ya. Contoh kira-kira seperti itu. Jadi ini kita bisa tata sedemikian rupa di sini untuk mencoba memahami kandidat tema. Nah, sebenarnya di dalam analisis ketika kita putuskan kandidat tema inti pada setelah melalui proses ujian itu merupakan kita putuskan sebagai tema, ya sudah selesai sudah analisis kita tahap gitu ya. Nah, kalau kita sudah seperti ini luar biasa. Kita sudah punya eh, taruhlah ini tema satu, tema 2 dan tema 3. Kalau perlu ini dicatat di memo. Caranya adalah kita klik home, new entities, new memo di sini. Kandidat perumusan, misalnya perumusan kandidat tema. Kita klik create, maka di sini kita tuliskan uh, kandidat tema 1 itu apa saja tadi, kandidat tema 2 apa saja tadi ya, kelompok kodenya, kandidat tema 3 seperti apa gitu, seperti itu. Nah, seperti ini bisa ditangkap nggak? Kalau kita kembali ke konsepnya tadi, kita sudah sampai di sini nih. Kandidat tema 1 itu terdiri dari kelompok kode apa saja gitu ya. Tema 2 dan seterusnya. Atau kategori ya, kategori 1, kategori 2, kategori 3 gitu. Bisa kategori, bisa kode, fleksibel. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan aman berarti ya. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah ini kok dari 3 mengembangkan kandidat tema. Clear. Ini nomor 2 ini.
Nomor 2 itu mengembangkan kandidat tema. Sudah. Berarti nomor ya ntar aku perbaiki lah. Intinya kita mengembangkan visualisasi tematik di sini, di mana kategori 1, kategori 2 dan sebagainya kita bisa melihat ya apakah kategori 1 itu adalah tahap dari kategori 2 dan tahap kategori 3 ini tahapan atau efek domino. Kategori 1 itu mengakibatkan kategori 2, kategori 2 mengakibatkan kategori 3. Kategori 1 itu selain mengakibatkan kategori 2 juga mengakibatkan kategori 4. Kategori 4 mengakibatkan kategori 5, mengakibatkan kategori 6. Kalau simultan itu kategori 1 dan kategori 2 sama-sama mengakibatkan kategori 3, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini bebas-bebas saja sih. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini kalau ini alir ya, kalau ini relasional, menggunakan visualisasi tematik. Oh, ini masih sama. Mengembangkan visualisasi. Oke. Ini alir ya. Mengalirnya kemana dan seperti apa. Kemudian kalau ini relasional ya, hubungannya kategori 1 dan 2 dan 3 itu overlap. Kalau ini network jaringan ya, seperti ini. Nah, silahkan nanti akan seperti apa. Kita mulai dari, kalau contohnya tadi dengan network seperti ini, kalau produknya ya udah jadi, tapi kalau alirnya kita bisa mainkan, misalnya begini. Misalnya kita del ya, sorry. Kita bikin baru, klik new network, misalnya alir demografi yang mengakibatkan iklim kerja misalnya gitu ya. Kita klik create. Di sini kita punya demografi, kita masukkan di sini, kemudian ada iklim kerja ya, iklim kerja. Nah, caranya kalau kita melihat alirnya adalah klik kanan, kemudian add neighbor ya, add neighbor yang kita adalah berbagai kode ini. Itu untuk demografi. Nah, iklim kerja, karena kita di demografi ini kita nggak bisa membuat hubungan nih. Kalau yang bisa adalah kode. Jadi iklim kerja kita add neighbor, membernya ini, ya kita lihat ini secara alir seperti apa, atau secara overlap atau secara apapun lah ya. Misalnya ini demografi usia menyebabkan iklim kerja positif gitu ya. Nah, ini kita bisa, ini kalau aslinya nanti teman-teman dalam bahasa Inggris ya, misalnya is cause of, tapi kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya menyebabkan ada nggak di sini? Kalau nggak ada, misalnya kita klik new relation type, kita beri nama menyebabkan gitu ya, menyebabkan. Nah, panahnya bisa dibikin satu, tergantung arahnya kemana gitu ya, atau dua gitu. Taruhlah demografi usia menyebabkan, di sini menyebabkan. Nah, iklim kerja itu menyebabkan atau berdampak pada
misalnya pengembangan profesi ya, taruhlah begitu. Berdampak pada ini sudah ada. Jadi berdampak pada ini yang disebut dengan alir. Nah, kalau overlap misalnya demografi masa kerja itu terkait dengan status kepegawaian. Nah, ini kita klik status kepegawaian, misalnya mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi. Jadi ini sifatnya tidak alir, tetapi overlap. Nah, ini panahnya kita bisa bikin dua ya, saling mempengaruhi. Atau kita ganti change relation, create relation, kita ganti saling mempengaruhi. Artinya status kepegawaian dan demografi itu saling mempengaruhi, asimetrik ya, kita klik create. Masa kerja ya, antara masa kerja dan status kepegawaian itu saling mempengaruhi. Bisa gitu. Jadi kita akan melihat berbagai relasi ini. Ini kalau kita ingin melihat data mentahnya, ini kita bisa klik kanan, kemudian add neighbors, quotation-nya. Nah, quotation-nya di sini nih. Ini data mentahnya. Ini selalu kita bisa hubungkan data mentah ini terkait dengan apa? Dan dengan ini. Kemudian ini kode ini terkait dengan ini sebagai apa? Aku asal aja ya. Kita melihat data mentah ini terkait dengan demografi misalnya. Kemudian terkait juga dengan ini gitu. Ya, ini kode ini terkait dengan demografi latar belakang keluarga misalnya, bertentangan misalnya, kan bisa jadi. Ya, kita mungkin rumit melihat ini ya, tapi layoutnya bisa kita bikin lebih rapi lagi misalnya. Wah, ini masih nggak bisa dilihat. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini sudah kelihatan lebih bisa dipahami, tapi routingnya ruwet ini. Routingnya kita bisa klik routing, kita klik polyline, ya akan seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana kandidat tema ini memiliki kesaling hubungan, apakah sifatnya alir atau sifatnya relasional atau apa gitu ya, seperti ini. Nah, ini selalu bisa kita simpan ya. Caranya adalah dengan berubah-ubah ya, ekspor ya, klik ekspor, kemudian save image. Nah, save image di mana, misalnya di desktop gitu ya, save image, nanti kita bisa lihat di desktop itu muncul tadi. Coba kita klik save ulang lagi ya, export di desktop. Sudah sebenarnya alir demografi di desktop. Nah, ini kalau kita buka filenya seperti ini. Nah, teman-teman ya. Nah, kita bisa lebih memahami bagaimana ini baru kandidat tema ya, di data kita itu seperti apa. Apakah dalam bentuk network, jaringan, hubungannya seperti apa bisa kita lihat. Apa bisa dalam bentuk relasi yang sifatnya overlap, atau dalam bentuk alir seperti ini. Apakah tahapan, efek domino, atau simultan. Jadi nanti tinggal teman-teman kreativitasnya, bukan kreativitasnya, kejelian membaca ini yang pinter Kak Agus ini. Kejelian membaca data kita gitu. Seperti itu. Di sini kita sudah punya kandidat tema ya untuk ini sebenarnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pusing nggak? Izin
Kak. Silakan Kak. Ya, ya, terima kasih. Eh, tadi sudah disampaikan oleh Kak Prof bahwa itu tadi ya kita bisa melakukan relasi bersifat alir atau overlap yang tadi sudah disampaikan. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya Kak Prof yaitu terkait dengan kita melakukan penghubungan-penghubungan itu. Apakah penghubungan-penghubungan itu kita laksanakan secara deduktif atau secara induktif hanya berbasis data? Mungkin itu Prof. Kak Prof, makasih. Pertanyaan yang bagus Kak Efran. Ini sudah ketika kita melakukan ini sebenarnya kita sudah sebenarnya ketika kita melakukan kategorisasi, kita itu sudah mulai bergerak deduktif sebenarnya. Ya, karena kita mengelompokkan membuat menjadi semakin abstrak gitu. Tahu nggak maksudnya? Ada kategorisasi tingkat 1 dari kode itu, kemudian menjadi kategori tingkat 1 menjadi lebih abstrak, dikategorikan lagi di dalam kandidat tema menjadi lebih semakin abstrak lagi. Sebenarnya ini adalah langkah-langkah yang sudah sifatnya deduktif tanpa kita harus bilang ini deduktif gitu. Dan cara berpikir kita bisa melakukan ini semua karena kita sangat dipengaruhi oleh teori gitu. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara iklim kerja negatif misalnya ini ya, yang itu disebabkan karena latar belakang pendidikan misalnya gitu. Kan kita bisa tahu menghubungkan ini seperti ini dan di data memang seperti itu, tapi bagaimana kita mencurigai bahwa mereka berhubungan kan karena kita dipengaruhi oleh teori. Jadi di sini makanya aku bilang minggu kemarin kita jangan terlalu terburu-buru bersikap deduktif. Coba seinduktif mungkin ketika melakukan coding. Nanti di sini kita sudah semakin induktif. Ya, apapun hasil kita dari membuat network ini adalah karya deduktif kita. Seperti itu. Nah, nanti kalau di dalam grounded teori itu sudah mulai menemukan teori ini. Teorinya apa? Teorinya misalnya demografi itu mempengaruhi iklim kerja misalnya gitu. Dengan cara-cara apa? Nah, kita bisa melihat hubungan-hubungan ini. Nah, kita kan sebenarnya sudah mulai berteori di situ bahwa demografi mempengaruhi iklim kerja dalam kondisi demografi yang seperti apa. Nah, itu adalah kita sudah berteori di situ, membuat statement-statement dari proses hubungan ini. Begitu Kak Efran. Baik Kak, terima kasih Kak Cali. Ya, masih bisa diikuti. Kalau nggak diikuti nanti diputar-putar lagi videonya supaya paham. Baik. Tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya terakhir adalah menghasilkan produk pengembangan tema. Nah, di pengembangan tema ini sebenarnya sama prosesnya seperti tadi melakukan networking kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat apakah retensi itu terkait dengan apa dan sebagainya. Ini adalah berbagai kategori tadi kita hubung-hubungkan. Ini kan kita bisa melihat yang satu warna tuh. Dampak itu satu warna, berarti kan satu kategori. Yang hijau ini satu kategori. Nah, ini adalah keseluruhan tema kita. Berarti ini satu tema misalnya gitu. Satu kelompok ini satu tema misalnya. Kuning sama itu berkoalisi ya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden antara kuning, hijau agak tua sama merah gitu. Mereka berkoalisi.
Berarti ini adalah kandidat tema, begitu. Nah, dari kandidat tema itu kita nanti pada akhirnya melakukan review dan mendefinisikan tema. Misalnya begini, dari proses kita, ini kita bisa melihat yang warnanya merah ini ternyata bisa menjadi tema tersendiri setelah kita review ya. Nah, maka kemudian ini kita review dengan melihat data mentahnya. Nah, seperti ini. Jadi kode-kode di dalamnya seperti apa, kemudian dikeluarkan quotation-nya ini dengan add neighbor, kemudian kita review. Benar nggak ini akhirnya bisa menjadi satu tema tersendiri gitu. Misalnya setelah kita utak-atik ternyata melalui review keseluruhan tema itu ketemu temanya seperti ini secara network. Jadi kalau ini dari grounded teori sebenarnya sudah bisa bicara atau yang lain. Retensi itu mempengaruhi dampak mereka mengajar di daerah 3T. Gitu ya. Upaya guru itu juga menghasilkan dampak. Jadi kita sudah bisa ngoceh panjang lebar di sini sih. Bagaimana pendidikan di daerah 3T itu memiliki dampak. Itu memang dipengaruhi oleh retensi dan itu dihasilkan dari upaya guru. Jadi kalau retensi itu guru bertahan di daerah khusus, tidak pindah, tidak mengajukan mutasi gitu ya. Jadi tapi dia sifatnya hanya mempengaruhi. Tapi kalau upaya guru artinya benar-benar upaya melakukan pendidikan di sana itu benar-benar menghasilkan dampak. Nah, di sini kita juga menemukan di data kita atau berasal dari analisis dengan data kita antara upaya guru dan retensi itu saling terkait gitu. Kayak gini, ini kalau kita baca kan kita sudah bisa ngoceh panjang lebar nih. Ini adalah tema kita, bahwa kita pada akhirnya selama proses analisis utak-atik berbagai kategori, pengkategorian, regrouping, itu pada akhirnya kita mengkonstruksi 5 tema dampak, tema retensi, tema upaya guru, tema iklim kerja, tema konteks daerah 3T. Nah, bagaimana kesaling hubungan antar tema itu ya seperti ini. Begitu. Itu bagaimana kita mendefinisikan tema. Ya, terakhir kemudian kita adalah memberikan nama tema ya. Tema ini apa sih? Tema dampak itu apa gitu. Yang disebut dengan dampak, definisinya apa gitu. Ya, kemudian merekonstruksi esensi dari tiap tema, karakteristik yang mendasar yang dimiliki semua segmen data yang berada di bawah satu tema. Di bawah dampak itu apa saja segmen datanya. Kita selalu bisa kembali ke sini ya. Dampak ini segmen datanya apa saja. Ini kita bisa klik 2 kali. Ini kita tutup aja biar enggak mengganggu ya. Ini kita klik 2 kali. Nah, dampak itu semua segmen datanya ada di sini nih. Ini akan membekali kita menuliskan definisi dan karakteristiknya. Kita juga bisa mereport nggak di sini ya. Reportnya tidak di sini. Code group. Dampak, kemudian kalau lewat sini ya. Dampak ya, kita klik, kemudian kita klik ekspor, bisa nggak? Ekspor report ya di sini ya. Taruhlah bukan dampak ya, yang agak besar apa di sini? Kondisi ya misalnya. Kondisi banyak sekali. Oke, kondisi akan kita report. Sebaiknya semuanya yang akan jadi tema nanti kita report sih. Kita klik export, kita klik report, kemudian akan kita report kodenya misalnya ya. Di bawah kode apa? Misalnya quotation kode, kemudian create report. Nah, akan kita report dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Nah, ini generating report. Nah, akan seperti ini reportnya nanti. Ini adalah semua segmen data di bawah kategori kode kondisi. Ini kita klik save.
Nanti akan kita save dalam bentuk report kondisi ya, kondisi namanya. Kita klik di desktop, kita klik save. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih report kondisi ya, kita buka. Nah, di sini dalam bentuk Microsoft Word seperti ini. Ini halamannya ada 11 14 masih berproses. Banyak sekali. Ada 16 halaman yang isinya adalah semua segmen data yang itu jatuh di bawah kelompok kode kondisi. Apakah itu kondisi dari sisi akses, kondisi dari sisi apa, termasuk asalnya dari mana, transkripnya Pak Mualim, profilnya itu si Briwo, termasuk kalau foto ada nggak di sini ya. Kalau video kayaknya nggak, ini foto. Penggalan fotonya ada di sini gitu ya, kalau nanti analisisnya foto ini. Seperti itu. Jadi ini untuk mereport supaya kita, bekal kita mendefinisikan tema di sini. Kita mereview kandidat tema, menulis secara analitis untuk tiap tema. Jika karakter suatu tema sangat kompleks, pertimbangkan untuk mengkaji potensinya menjadi subtema. Nah, di bawah kondisi tadi ada berapa subtema, kita bisa melakukan itu. Sehingga nanti kita akan mendefinisikan tema dari konteks daerah 3T ini seperti apa di sini, sorry. Kemudian mendefinisikan tema ya, yang disebut ini seperti apa, kemudian memberi nama tema, beri nama yang lebih menjual ya, nama harus ringkas, menarik perhatian dan nendang, tidak wagu gitu ya, tidak norak gitu, memberikan pemahaman tentang seperti apa tema tersebut gitu ya, tentu harus kembali ke data mentahnya. Nah, pada akhirnya nanti fase menulis analisis data. Ini nanti kita agak di belakang untuk ini. Yang penting adalah bagi teman-teman nanti melakukan semua proses ini tadi, analisis mulai dari merapikan kode sampai kemudian mengkonstruksi tema dari kategorisasi lagi tingkatnya lebih tinggi menjadi kandidat tema dan pada akhirnya memastikan itu adalah tema.